Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan kesempatan, kelonggaran kepada kita. Dengan itulah kita ada satu kemampuan untuk mengikuti kegiatan rutinitas kita, kajian setiap malam Kamis. Mudah-mudahan ikhtiar lahir kita yang seperti ini akan memberikan satu nilai kebaikan bagi kita masing-masing. Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu dan ilmu itu akan bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan kaji satu ayat yang terakhir dari surah Al-Lail. Sebelum kita masuk dalam materi ayat 21, mari kita tilawah terlebih dahulu surah Al-Lail dari awal ayat 1 sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan masuk kajian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-21 dari surah Al-Lail. Allah berfirman, wala sawfa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sekali lagi, dan kelak dia siapa? Dia siapa? Nah, nanti yang akan kita kaji, siapa yang dimaksud dia pada ayat ini, yang Allah janjikan dengan benar-benar akan mendapatkan apa? Kepuasan.
Siapa yang dimaksud? Dan kepuasan yang seperti apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang menyandang sifat-sifat di atas niscaya akan mendapat kepuasan. Jadi orang yang menyandang sifat-sifat di atas, maksudnya ayat sebelumnya itu telah memaparkan sifat-sifat yang ada pada surah Al-Lail ini. Lah, sifat-sifat itu yang seperti apa? Sifat yang dimaksud adalah wasayujannabuhal atqa. Ayat berapa itu berarti? Ayat 17. Tadi kan penjelasannya sifat-sifat yang ada di atas. Berarti dilihat pada ayat yang ke-17, wasayujannabuhal atqa, yakni kelak akan dijauhkan dari neraka. Nah, ini merupakan bentuk apa? Kepuasan. Jadi akan dijauhkan dari neraka. Siapa? Orang yang bertakwa dan orang yang paling bertakwa. Nah, inilah yang akan mendapatkan satu kepuasan. Nah, kepuasan yang dimaksud oleh Ibnu Katsir yaitu pemberian berupa pahala di surga. Kalau mendapatkan pahala di surga, puas enggak? Puas. Puas. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa dan orang yang paling bertakwa. Maka predikat takwa adalah predikat yang tertinggi. Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka tentunya bagi orang yang bertakwa dan orang yang paling bertakwa akan mendapatkan satu kepuasan, yaitu pahala di surga. Tentunya kita selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya semaksimal mungkin
untuk mencapai derajat takwa ini. Dan semua itu bisa kita usahakan, bisa. Tinggal kita itu ada kemauan atau tidak. Bisa. Tinggal kita ada kemauan untuk meraih derajat takwa atau yang paling takwa atau tidak. Lah, seperti apa sifat bagi orang yang bertakwa dan yang paling takwa yang nantinya akan mendapatkan apa tadi? Kepuasan. Seperti apa sifatnya? Allah sudah jelaskan sifat orang yang bertakwa dan paling bertakwa, yaitu allazi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini sifat bagi orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, yang akan memperoleh satu kepuasan, yaitu pahala di surga nantinya. Allah sifatkan yaitu orang bertakwa dalam membelanjakan apa? Hartanya. Nah, membelanjakan hartanya, mengeluarkan apa? Hartanya dalam berbagi tentang hartanya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika membelanjakan hartanya itu tidak ada tujuan lain bagi orang yang takwa kecuali hanya untuk jalan ketaatan kepada Allah. Banyak enggak orang yang mengeluarkan hartanya? Banyak. Tapi ini ada tapinya. Apakah dalam mengeluarkan hartanya itu untuk jalan ketaatan kepada Allah? Ini yang masih perlu dijawab. Apa iya semua orang yang mengeluarkan hartanya itu untuk jalan ketaatan kepada Allah? Kalau orang yang bertakwa mengeluarkan hartanya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang sama-sama mengeluarkan hartanya, berbagi hartanya, tapi dalam kemaksiatan, ada enggak? Ada. Iya, pokoknya asal untuk apa? Maksiat. Wow. Nek basa Jawa apa? Nyah. Nyoh. Nyah. Nyoh. Enteng, mudah mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan. Tapi kalau seperti itu adanya, tentunya tidak akan masuk dalam kelompok ayat ini. Berarti nanti akhirnya tidak akan mendapatkan pahala di dalam surga, karena berbeda. Yang akan mendapatkan pahala di dalam surga
orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sedang yang satunya tadi dalam rangka untuk kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping orang bertakwa membelanjakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah dan juga untuk menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya. Nah, ini tujuannya. Dan juga untuk menyucikan apa? Hartanya. Dan segala apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, baik yang berupa agama dan dunia. Inilah apa tadi? Sifat orang yang bertakwa. Seperti inilah yang nantinya dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan satu apa? Kepuasan. Dan hal yang seperti ini bisa nggak mestinya? Bisa. Kita bisa untuk melakukannya. Kita bisa berupaya untuk meraih derajat takwa ini. Dan insya Allah seberapa besarnya kalau kita dalam berbagi mengeluarkan harta itu sudah terbiasa. Udah terbiasa. Hanya seberapa harta yang kita keluarkan. Maka hendaklah ketika kita mengeluarkan harta itu dalam rangka untuk taat kepada Allah, menyucikan dirinya, menyucikan hartanya, dan segala apa yang dikaruniakan oleh Allah, baik berupa agama dan dunia. Niatkan ke sana. Kemudian Allah masih berikan sifat yang lain. Apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, yaitu dalam membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya bukan untuk membalas apa? Jasa kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain kepadanya. Hal yang seperti ini harus hati-hati. Terkadang ini kita tidak disadari, tidak menyadari. Kelihatannya nggak apa-apa, karena sangat-sangat lembut. Jadi membelanjakan hartanya itu bukan untuk membalas jasa kepada orang lain yang telah memberikan. Sangat-sangat harus kita perhatikan. Nanti kalau tujuan mengeluarkan hartanya terus karena dulu aku pernah diberi, nah maka gantian aku, terkadang terselip tujuan yang seperti itu. Maka kita harus hati-hati, dan ini sangat lembut dan halus.
Maka harta yang kita keluarkan itu bukan dalam rangka untuk balas jasa. Lah bagaimana? Melainkan harta yang kita keluarkan itu semata-mata hanya untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada surah Al-Lail ayat 20, illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Nah, itulah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya satu harapan untuk dapat melihat Allah di negeri akhirat, di dalam taman-taman surga. Maka kebaikan-kebaikan utamanya yang sudah kita lakukan ini harus kita tata tujuan dan bunyi hati ketika kita mengeluarkan harta. Karena disitulah pentingnya niat yang ada di dalam hati. Tidak ada yang tahu apa yang terdetik di dalam hati seseorang. Maka ada, kalau dulu kita ketika sekolah diajari oleh Pak Guru Bahasa Indonesia, apa itu? Dalamnya laut dapat diduga. Diduga itu gimana tak? Dikira-kira. Dalamnya laut itu dapat dikira-kira, tapi dalamnya hati siapa tahu. Nah, maka dari itu tentunya hati itu yang tahu adalah dirinya sendiri. Dan manfaat kita mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka untuk menata hati kita masing-masing, untuk menempatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, banyak dari kalangan mufassir yang menyebutkan, jadi mayoritas dari para mufassir setelah membaca ayat ini banyak menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki apa tadi? Memiliki apa? Sifat yang digambarkan oleh siapa? Allah dari ayat 17 tadi. Maka mufassir kebanyakan menyampaikan ayat ini orientasinya adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga sebagian dari mereka ada yang meriwayatkannya sebagai suatu kesepakatan di kalangan ulama-ulama tafsir, sehingga para mufassir itu punya satu kesepakatan bahwa
ayat yang dimaksud oleh Allah ini ditujukan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang melukiskan sifat-sifat beliau. Dan memang tidak diragukan lagi beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu masuk di dalamnya. Jadi para mufassir menjelaskan tidak diragukan lagi kalau beliau Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalamnya. Sifat-sifat ketika apa? Mengeluarkan apa? Hartanya. Sifat yang seperti itu ada pada pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun ayat itu para mufassir mengatakan itu tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi ini juga berlaku untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Mengapa? Karena lafaz pada ayat di atas tadi memakai lafaz yang mengandung pengertian umum, tidak menuju kepada satu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau masuk di dalamnya, memiliki sifat-sifat itu. Begitu pula berlaku untuk seluruh umatnya. Manakala nanti memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas, Allah tetap berjanji akan memberikan satu balasan kepuasan. Apa kepuasan tadi? Pahala di surga. Jamaah yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang diprioritaskan. Diprioritaskan itu apa tak? Diutamakan dari kalangan umat ini. Luar biasa. Karena mendapatkan satu prioritas. Prioritas itu adalah sekian banyak umat, tapi ada yang dikhususkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah pendahulu mereka dalam menyandang sifat-sifat ini dan sifat-sifat terpuji lainnya, kata mufassir. Jadi beliau memang menyandang sifat ini, sifat yang disebutkan di atas tadi. Jadi ketika menginfakkan hartanya hanya untuk ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka untuk membalas jasa, membalas budi, itu sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata mufassir. Di samping ini beliau masih memiliki sifat-sifat terpuji yang lainnya. Masya Allah. Dia adalah seorang yang berpredikat siddiq. Apa siddiq? Apa? Benar. Bertakwa, mulia, lagi dermawan. Apa kata mufassir? Predikat siddiq, terus bertakwa, terus mulia, terus dermawan. Banyak membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah dan menolong Rasulnya. Pantas kalau para mufassir
memberikan sifat-sifat sebagaimana firman Allah di atas tadi tertuju kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan berbahagialah kalau kita juga memiliki sifat-sifat dimaksud dan kita bisa mengupayakan tentang hal itu. Berapa banyak uang dinar dan dirham yang telah dibelanjakan oleh Abu Bakar demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para mufasir memberikan lukisan-lukisan kebaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah Allah memberikan satu firman yang seperti itu. Muncul lukisan-lukisan para mufasir kepada pribadi beliau. Bahkan kemurahan dan kebaikannya juga menyentuh para pemimpin dan orang-orang yang terhormat dari kalangan berbagai kabilah. Jadi sifat yang dimilikinya itu bisa punya aura di para pemimpin-pemimpin yang lainnya di berbagai kabilah pada waktu itu. Jadi bisa menembus kepada kabilah-kabilah yang lain tentang pribadi dan sifat Abu Bakar As-Siddiq itu. Mendapatkan istilah sekarang A+, mendapatkan satu penilaian yang cukup baik. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq tidak menghendaki dinilai. Nah, itulah satu kelebihan bagi orang yang melakukan satu ketaatan kepada Allah akan terpancar dalam kehidupan sosial dan sosial akan memberikan satu penilaian. Dan itu bukan tujuan kita mencari popularitas. Maka apabila kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu pun pula nanti juga akan di tengah-tengah sosial akan memberikan satu aura kebaikan kepada yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, kita perlu mengetahui seperti apa kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka mencari ridha Allah. Seperti apa kedermawanannya? Kok para mufasir mengilu-ilukan tentang kedermawanan dan sifat baik yang lainnya? Seperti apa kedermawannya? Ada beberapa riwayat yang sering kita angkat bahasanya pada surah Al-Lail ini. Apa? Satu, kebaikan beliau ketika beliau itu memerdekakan budak. Ketika beliau memerdekakan budak. Sulit loh yang bisa berlaku seperti Abu Bakar ini, sulit, nggak mudah. Maka pantas figur ini dijadikan satu pelajaran oleh para mufassir. Bagaimana kisah beliau? Dahulu Abu Bakar itu sering memerdekakan budak karena masuk Islam di masa periode apa? Periode Makkah. Sering. Jadi budak-budak yang masuk Islam itu merdekakan. Berarti maksudnya dimerdekakan apa kita? Jadi dibebaskan berarti dengan apa? Dengan tebusan. Berarti menggunakan apa? Uang. Dengan harta benda. Coba, nggak mudah itu. Ibaratnya ora sana
Orang kadang nggak ada unsur apa-apa, tapi beliau melakukan hal itu untuk memberikan budak karena masuk Islam. Dituku kepada siapa? Majikannya. Dia memerdekakan budak-budak yang telah lanjut usia. Ini bahasa kita apa? Wis sepuh. Dan budak-budak wanita. Asal mereka itu masuk Islam. Budak tua, budak wanita. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, maka kedua orang tuanya bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai anakku." Kata siapa? Orang tuanya, "Aku lihat engkau memerdekakan orang-orang yang lemah." Lah nek wis sepuh kan lemah, wanita kan lemah. Aku lihat kok kau memerdekakan orang-orang yang lemah. Maka nasihat orang tuanya, sekiranya engkau memerdekakan itu laki-laki yang kuat, kelak akan membantumu dan menjaga serta mempertahankan dirimu dari gangguan orang lain. Beda enggak maunya Abu Bakar dengan maunya ayahnya? Beda. Jadi nek maunya ayahnya kuwi entuk balasan, pengen golek balasan. Lah nek wis sepuh wanita kuwi arep entuk balen apa? Terus masa depannya arep dijagake apane? Wong wis lanjut usia karo wanita. Itu orang lemah semua. Nih nek mbok pilihi yang kuat-kuat, siapa tahu besok akan bisa menjaga kamu le. Apa gitu? Bisa mempertahankan kamu le dari gangguan-gangguan orang. Ini masuk akal enggak juga? Masuk akal. Tapi hanya akal kan gitu. Nah, tapi hanya akal. Berarti berpikirnya hanya akal yang berada di dunia untuk membentengi di dunia. Tapi Abu Bakar enggak. Berpikirnya dalam rasa ketaatan mencari wajah Allah. Mendapat nasihat seperti itu. Apa jawab Abu Bakar? "Wahai ayahku, sesungguhnya aku lakukan yang seperti ini hanya semata-mata mengharap pahala di sisi Allah." Nah, bedanya jauh. Aku tidak mengharapkan dari budak-budak yang aku merdekakan, aku bebaskan, tapi aku berharap pahala di sisi Allah. Maka pantas kata Allah akan mendapatkan apa tadi? Kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua ini akan diterimanya besok pada kehidupan di akhirat. Nek bapaknya tadi di mana? Dunia. Kan gitu. Nah, tentunya bagi orang yang beriman itu lebih mementingkan kehidupan apa? Akhirat. Nah, oleh karena itu setiap insan tidak melupakan dan tidak lalai bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq
membenarkan. Jadi orang yang tidak yakin akan adanya kehidupan apa? Akhirat, ya tentu dia tidak berpikir kemana? Ke akhirat. Berpikirnya cuma urusan dunia. Selalu membayangkan akhirat akan datang pada waktunya dengan membawa peristiwa-peristiwa agung. Apa yang dilakukan di dunia ini nanti akan berdampak di akhiratnya. Karena memang orientasinya orientasi akhirat. Maka dengan mengingat akhirat, setiap hamba akan mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak apa? Amal salih dan ibadah. Ini bedanya. Orang yang tidak berpikir akhirat pasti lemah dalam beramal salih dan beribadah. Tapi orang yang punya bayangan tentang memikirkan akhirat pasti akan punya rasa semangat untuk beramal salih dan melakukan ibadah. Karena amal salih dan ibadah hakikatnya bukan untuk di sini, nanti di akhirat. Iya. Mula sholat itu bukan untuk meraih urusan apa? Urusan dunia. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat. Kok semangat? Iya, karena saya yakin akan adanya kehidupan akhirat. Begitu juga di samping melakukan amal soleh ibadah dan akan menginfakkan hartanya yang Allah karuniakan kepadanya di dunia ini. Jadi pada hakikatnya harta itu adalah dari Allah. Kita keluarkan untuk Allah. Kita hanya sekedar sebagai jalan saja, tapi dampaknya akan kepada kita yang mengeluarkan itu. Jamaah yang berbahagia, Allah itu tidak membebani hambanya apa yang tidak mampu untuk dilakukan oleh mereka. Sebenarnya enak toh sebenarnya. Wong Allah tidak membebani kok di luar kemampuan, dan tidak pula menolak amal seorang hamba walaupun sekecil apapun. Kasih sayangnya Allah kepada manusia tidak diberi beban di luar batas kemampuan, dan amal baiknya sekecil apapun tetap Allah akan berikan satu balasan, tidak akan ditolak. Nah, coba lihat surah An-Nisa ayat 40. Nah, surah An-Nisa, surah yang ke 4. Sudah. Ayat 40. An-Nisa 40. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah itu tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah pun. Zarrah itu benda yang sangat kecil. Allah nggak akan menganiaya. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, benda yang sangat kecil, kalau di sini apa? Benda yang sangat kecil daerah ini apa? Ada yang katakan biji apa? Biji sawi. Tapi zarrah itu pada masa Rasulullah semut yang
kecil. Sebab di Mekah orang yang sawi waktu itu. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, pasti Allah akan apa? Melipat gandakannya, dilipat gandakan. Jadi kecil dilipat gandakan, akhirnya menjadi apa? Menjadi besar, dan memberikan dari sisinya pahala yang besar, padahal amalannya berapa? Sedikit, kecil. Maka kita jangan meremehkan amal salih meskipun kecil. Kalau nanti digabung dengan yang lain akan menjadi banyak. Allah berjanji akan melipat gandakan. Ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1685 dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yatasaddaq ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadahallahu biyaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu au qalusahu hatta takuna mislal jabali au a'zam. Menarik hadis ini, memberikan satu motivasi yang kuat kepada kita. Siapa yang bersedekah, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, kurmanya gede sepira? Sebutir loh, sepira apa? Paling-paling sebesar apa? Ibu jari ini, kecil kan? Apalagi kalau kita lebih dari itu. Allah katakan sebutir kurma dari usaha yang halal. Awake dhewe nyambut gawe sedina hasilnya berapa? 75.000, iya tak? Bekerja dengan halal, keluarkan yang berapa? 5.000. Masih sisa berapa? 70. Sebutir kurma dengan usaha yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Nya siapa? Nya Allah. Lambang menerima dengan tangan kanan itu baik enggak? Baik. Baik, diterima dengan tangan kanan. Apa? Hanya sebutir kurma, tapi dengan yang halal. Kita bekerja pagi sampai petang, kita juga berani untuk mengeluarkan meskipun hanya seharga sepotong apa? Kurma. Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya. Siapa yang memelihara? Allah. Apa yang dipelihara? Nah, sedekah itu tadi. Seperti kamu siapa? Orang yang bersedekah memelihara anak kambing atau anak unta, sehingga sedekahmu itu bertambah besar sebesar gunung atau lebih besar daripada itu. Subhanallah. Padahal seberapa? Kurma akhirnya menjadi siapa? Gunung, malah lebih dari gunung. Hanya sayangnya enggak tampak sekarang. Misalkan ini loh pahalamu 5.000 rupiah langsung tampak loh.
Wah. Ah, nek ono tak tambahin neh no, kan gitu toh. Enggak tampak. Ini motivasi yang luar biasa. Semua ini merupakan bentuk kebaikan Allah kepada hambanya. Dia membalas amalan seorang hamba yang sedikit dengan ganjaran yang lebih besar nilainya jika mereka lakukannya dengan apa? Ikhlas. Maka ikhlas merupakan kunci. Nah, Allah firmankan di ayat yang sangat populer. Ayat populer di surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 261. Ayat itu sangat populer itu. Nanti dibuka sendiri di rumah saja. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Terus ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus wallahu wasi'un alim. Hafal itu? Hafal lah? Ora yo wis. Nah, perumpamaan orang yang mengeluarkan harta adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih apa? Misalkan gabah ya yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan bagi siapa yang ia kehendakinya. Allah Maha luas karunia dan lagi mengetahuinya. Ini bagi orang yang mau apa? Dermawan. Tidak akan disia-siakan meskipun awalnya hanya kecil, tapi Allah akan lipatkan. Itu kebaikan siapa tadi? Lupa. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kebaikan beliau yang kedua apa? Ketika bersedekah. Kalau tadi apa? Memerdekakan budak. Ketika bersedekah, dari hadis Abu Dawud dan Tirmizi dari Umar bin Khattab dijelaskan begini. Sebagai penutup, sudah ngantuk ya kok. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Pada saat itu aku memiliki harta. Kata siapa ini? Kata siapa? Umar. Lalu aku berkata, hari ini aku akan dapat mendahului Abu Bakar. Kata siapa? Umar. Wes dino iki aku kudu ngalahke Abu Bakar. Bab memang cemburu betul dengan sifat-sifat kedermawan siapa? Abu Bakar. Maka Umar punya niat, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Lalu aku datang membawa separuh dari hartaku. Kata siapa? Umar. Rasulullah bertanya, tidakkah kau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab, aku telah menyisakan sebanyak ini. Ini itu berapa? Separuhnya. Lalu Abu Bakar datang dan membawa harta kekayaannya. Harta kekayaan dibawa semuanya. Umar tadi berapa? Separuh. Po anak bojomu rembuk ngengei, kalau ngengei seperti ini, berarti pot separuh nih. Terus datang Abu Bakar semua hartanya. Rasul bertanya, apakah kamu sudah menyisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya telah menyisakan Allah dan Rasul bagi mereka. Oh, iman seperti ini. Sahwai dewe. Pret. Ora ijo. Mula awake dhewe iki mau ki lho sebutir
kurma dilipat gandakan, ya, syukur bisa sampai ini yo ora enjoh ketok ya. Nah, lah ya harta dikeluarkan semua lah bu anak bojomu piye? Allah dan Rasulnya gitu kok piye? Aku Umar berkata, demi Allah saya tidak bisa mengungguli Abu Bakar sedikit pun. Wes Umar angkat tangan, aku kapak-kapakno nggak bisa mengungguli Umar, ungguli Abu Bakar meskipun hanya sedikit, gak iso. Maka pantas ayat-ayat dan sifat-sifat di atas tadi para mufassir memberikan kepada pribadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan satu amalan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan meskipun amalan yang kita lakukan itu adalah kecil, tapi nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang kita akan masuk kepada surah yang baru, insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah untuk mudah dalam melakukan kajian yang telah kita rintis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.